Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami boleh lagi Tuhan datang beribadah kepadamu dalam rumahmu ini. Inilah rumahmu Tuhan, bait sucimu, tempat berpijak kakimu Tuhan. Engkau telah banyak melakukan hal-hal besar di tempat ini. Engkau telah banyak melakukan mujizat-mujizat di tempat ini. Begitu banyak yang sakit Kau sembuhkan dalam rumahmu ini. Itu karena kasih karuniamu yang begitu besar Tuhan. Betapa kami bersyukur dan bangga memiliki Engkau. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Kami telah memasuki minggu terakhir di bulan Februari ini, tahun 2025 ini Tuhan. Sungguh Engkau yang selalu menyertai dan memimpin langkah-langkah kami. Sampai hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami duduk lagi baik di kakimu. Kami mau mendengarkan dan menerima sabdamu. Berfirmanlah Tuhan. Sampaikanlah kebenaranmu. Sebab kebenaranmu memerdekakan kami. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Biarlah kebenaranmu Tuhan sampai kepada kami hari ini. Supaya kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Bahkan yang sakit disembuhkan. Yang membutuhkan pemulihan, mendapatkan pemulihan. Oleh kuasa roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah siap mendengarkan dan menerima firman-Mu. Bersabdalah Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu. Kami membuka hati kami dengan selebar-lebarnya untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu meresap di hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Urapi firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai menyambung lidah-Mu menyampaikan kebenaran-Mu. Supaya firman kebenaran yang berkumandang yang kami dengar hari ini hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Bukan dari pikiran manusiawi hamba-Mu, tetapi oleh roh-Mu yang berbicara lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu akan memberkati kami semuanya hari ini. Menjawab segala persoalan kami, pergumulan kami. Dan disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan kami bersatu hati menolak segala kuasa-kuasa setan di roh jahat. Kami tolak, kami tengking, kami patahkan roh kegelapan, kami usirkan roh pengganggu pemberitaan firman Allah, roh pengganggu konsentrasi kami mendengarkan firman Allah, roh pencuri firman Tuhan kami usirkan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Darah Yesus bentengi pemberitaan firman Allah. Darah Yesus bentengi kami semuanya, darah Yesus bentengi rumah Tuhan ini. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Api Tuhan memagari rumah Tuhan ini. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah siap Tuhan. Kami sudah siap diberkati oleh firman-Mu, dilawan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita silakan duduk semuanya. Kembali ke tempat duduk kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan Yesus sudah begitu banyak melakukan hal-hal yang spektakuler di tempat ini, dalam rumah Tuhan ini. Bahkan berbagai macam penyakit yang datang kepada Tuhan dalam rumah Tuhan ini, mereka disembuhkan hanya oleh kuasa nama Yesus, oleh kuasa Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Dan sampai hari ini pun mujizat Tuhan, kuasa Tuhan tetap sama. Yang sakit masih disembuhkan, yang terikat masih bisa dilepaskan, yang tertawan masih bisa dibebaskan, dan yang memerlukan pemulihan masih bisa dipulihkan. Saudara, puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh Roh Kudus dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yeremia. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-51. Kitab Yeremia pasal 51 ayat yang ke-26. Satu ayat firman Tuhan bagi kita hari ini yang akan diuraikan dan dijabarkan oleh Roh Kudus dengan urapan Roh Kudus, hingga firman Tuhan ini boleh menjadi pedang bermata dua bagi kita semuanya. Saya akan membacakan Yeremia pasal 51 ayat 26. Satu ayat firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Saya membacakannya, demikianlah sabda Allah. Yeremia 51 ayat 26. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi saya bacakan Yeremia 51 ayat 26. Demikianlah firman Allah. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sangat jelas di sini firman Tuhan berkata dua hal pokok pada ayat ini yang saling berkaitan. Apakah dua hal pokok itu dalam ayat ini? Yang pertama dikatakan orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu. Apakah yang dikatakan firman Tuhan di sini? Orang tidak akan mengambil batu penjuru dan batu dasar atau batu dasar daripadamu. Saudara, ini pokok yang pertama, yang artinya bahwa jikalau kita telah memiliki Yesus dalam hidup kita, Yesus yang adalah batu penjuru, maka tidak akan ada yang bisa mengambil Yesus itu, mengambil batu penjuru itu daripada kita. Inilah hal pokok yang pertama dalam ayat ini, di dalam minggu ini. Dan kita masih tetap dalam janji Tuhan. Dalam tahun ini janji Tuhan, tahun batu penjuru, tahun pengarah, di mana Tuhan akan membuat semua arah menjadi jelas. Semua arahnya akan menjadi jelas Tuhan buat dalam tahun ini. Dan batu penjuru yang sangat mahal itu, jikalau kita telah memilikinya, tidak akan ada yang bisa mengambil batu penjuru atau batu dasar itu daripadamu. Ini hal pokok yang pertama. Tidak akan ada seorang pun atau siapapun yang bisa mengambil batu penjuru itu daripadamu, daripada kita, daripada saya dan saudara, daripada kita semua. Sebab kita
telah memilikinya, yaitu batu penjuru itu. Jikalau kita telah memiliki Yesus atau batu penjuru dalam hidup kita, maka tidak ada seorang pun atau siapapun yang bisa mengambilnya. Nah sekarang saudara, yang perlu kita ketahui, bagaimanakah kita supaya dengan yakin pasti bahwa kita telah memiliki Yesus, memiliki batu penjuru itu dalam hidup kita? Apakah cukup hanya sekedar mempercayainya? Banyak orang berkata, aku percaya kepadamu, tetapi aku belum tentu bisa memilikimu. Aku percaya padamu, tapi untuk memilikimu, itu kayaknya mustahil. Ada orang banyak berkata seperti itu. Kenapa seringkali dikatakan, mengapa aku tidak bisa memilikimu? Karena engkau telah milik orang lain. Tapi Yesus milik siapa saja yang mau. Yang mau. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang mau menerima dia, menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya, maka dia akan dijadikan anak-anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti Yesus itu, batu penjuru itu bisa dimiliki oleh siapapun yang mau menerimanya. Jadi tidak hanya sekedar percaya. Sebab kalau hanya sekedar percaya, setan pun percaya kepada Yesus. Tapi setan tidak mau menerima Yesus. Bahkan setan membangkang pada Yesus. Itu sebabnya dia mau meninggikan diri melebihi Tuhan Yesus. Maka dia dicampakkan dari sorga. Jadi bukanlah hanya sekedar percaya untuk memiliki Yesus. Tapi kita harus mau membuka hati dan menerima dia. Sebab Yesus itu bisa menjadi milik siapapun. Bagi siapapun yang mau menerimanya. Itu sangat jelas. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa, artinya siapapun yang mau menerima Yesus, maka dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya dia diterima. Kita bisa, setiap orang bisa memiliki Yesus. Tapi apakah engkau mau menerima Yesus itu secara pribadi dalam hati kita, dalam hati saudara, dalam hidup saudara? Bukan hanya sekedar percaya. Kalau hanya sekedar percaya, saya katakan tadi setan pun, Alkitab mengatakan setan pun percaya bahwa Yesus anak Allah. Tapi setan pembangkang, setan pemberontak, sama dengan semua manusia yang menjadi pemberontak. Dengan apakah manusia pemberontak kepada Tuhan? Dengan dosanya. Setan tidak pernah mau menerima Yesus. Sekalipun dia percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi dikatakan bukan hanya cukup sekedar percaya, tetapi kita harus memiliki dia, batu penjuru itu, yaitu Yesus. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 dikatakan, barang siapa memiliki Yesus, memiliki anak, maksudnya anak Allah yaitu Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Jadi kita harus memiliki Yesus.
Dikatakan dalam kitab Yeremia 51 tadi 26 di bagian A-nya, orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu. Kalau kita sudah memiliki Dia, memiliki Yesus yang adalah batu penjuru, maka tidak akan ada seorang pun atau siapapun yang bisa mengambil Yesus itu daripada kita. Termasuk setan pun tidak bisa mengambil Yesus daripada kita. Tidak bisa setan mengambil Yesus daripada kita kalau kita sudah memiliki Yesus itu dalam diri kita. Jadi jelas sekarang di sini bukan hanya sekedar percaya. Jadi banyak orang berkata, aku orang percaya. Tapi apakah dia sudah orang yang memiliki? Apakah dia hanya sekedar percaya atau memiliki? Ini sangat jauh perbedaan sekedar percaya dengan memiliki. Memiliki itu sudah dengan segenap hidup kita merasa itu milik kita. Sudah ada keyakinan yang pasti bahwa dia milik kita. Tapi kalau hanya sekedar percaya, sering manusia berkata, saya katakan tadi, aku memang percaya kepadamu. Tapi aku tidak bisa memilikimu. Karena engkau sudah milik orang lain. Itu sering. Untuk percaya, dia bisa percaya. Tapi untuk memiliki, dia tidak bisa memiliki. Percaya belum tentu memiliki. Ini kita harus paham. Yang dikatakan Nabi Yeremia di sini. Yeremia sudah melalui proses yang panjang sampai dia ke titik memiliki Allah itu dalam hidupnya. Awalnya dia hanya orang yang hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Tapi dia tidak memiliki Allah itu dalam hidupnya. Tidak memiliki Yesus itu dalam hidupnya. Dia hanya sebagai seorang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus itu ada. Tapi Yeremia waktu itu belum yakin bahwa dia memiliki Allah itu dalam dirinya. Kenapa? Karena dia hanya sekedar percaya. Yang terutama dalam hidupnya bukan Tuhan. Dia mau Tuhan, tapi hanya sekedar percaya. Bukan memiliki. Kita bisa percaya kepada orang, tapi belum tentu kita bisa memiliki dia. Memiliki ada kata pemilik. Saudara, setelah melalui proses yang panjang, Yeremia akhirnya luluh hatinya di hadapan Tuhan. Dia berkata, "Kau pintar Tuhan, kau bisa meluluhkan hatiku." Dia katakan pada Tuhan. Disitulah Yeremia tersungkur dan menyambut, menerima Allah itu dengan penuh. Menerima kepribadian Tuhan Yesus itu dengan sepenuh. Dia menerimanya. Disitulah awal akil balik Yeremia. Dan disitulah dia mulai hidup selalu bersama-sama dengan Allah. Sampai dia Tuhan buat, Tuhan jadikan menjadi seorang nabi yang besar.
Awalnya dia hanya sekedar percaya. Tapi Allah karena ingin memakai dia, Allah membuat cara meluluhkan hati Yeremia. Dan akhirnya Yeremia luluh hatinya. Dan saat itulah Yeremia yakin betul bahwa dia telah memiliki Allah dalam dirinya. Dengarkan baik-baik saudara firman Tuhan ini. Dan Yeremia akhirnya yakin sepenuhnya bahwa dia telah memiliki Yesus dalam hatinya. Itulah hal pokok yang pertama di dalam firman Tuhan hari ini, minggu ini, 23 Februari, di minggu terakhir bulan kedua tahun 25 ini. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita tidak bisa hanya sekedar percaya kepada Yesus, tapi kita harus memiliki Dia, memiliki Yesus itu dalam hati kita, dalam hidup kita. Lebih jelas saya berikan contoh, jikalau seorang pemuda dan pemudi yang berteman seringkali berkata, seorang pemuda kepada seorang nona, pemuda ini berkata, "Aku memang mencintaimu dan aku percaya kepadamu, tapi aku tidak bisa memilikimu karena engkau telah menjadi milik orang lain." Banyak yang mengalami seperti itu. Dia percaya kepada orang itu, tapi untuk memiliki orang itu dia tidak bisa. Demikian kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak memiliki Dia, itu sangatlah jauh masih Tuhan itu kepada kita. Sangatlah jauh kita kepada Tuhan itu. Kalau hanya sekedar percaya. Coba kita bisa lihat contohnya bagaimana jauhnya setan dengan Yesus. Sejauh timur dari barat setan itu dengan Yesus. Tapi kalau ditanya setan itu, "Percayakah engkau bahwa Yesus anak Allah?" Dia akan berkata, "Aku percaya bahwa Yesus itu anak Allah." Tapi coba ditanya, "Maukah engkau menerima Dia?" Setan tidak pernah mau menerima Yesus lagi. Karena dia telah membangkang, memberontak seperti manusia pemberontak dengan dosa-dosanya. Semua manusia telah memberontak, telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Kalau manusia itu tetap hidup dalam dosanya, maka dia akan mendapatkan upah, yaitu maut, yaitu siksaan yang kekal di neraka. Tidak bisa hanya sekadar percaya, tapi harus memiliki. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 12. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, ayat 13-nya. Bahwa setiap kamu orang percaya, arti percaya harus disertai dengan memiliki. Jangan mau hanya sekedar percaya, tapi harus percaya dan memiliki. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Bagaimanakah kita supaya bisa memiliki Yesus?
Yohanes 1 ayat 12. Barang siapapun yang menerima dia, menerima Yesus, akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, akan diterima dan akan memiliki Yesus kalau kita sudah menerima dia. Ini hal pokok yang pertama. Di Yeremia 51 ayat 26a tadi. Jikalau kita telah memiliki dia, memiliki Yesus, batu penjuru itu, atau batu dasar itu, tidak ada yang bisa mengambilnya daripadamu. Tidak ada yang bisa mengambil batu penjuru itu daripadamu. Sangat jelas, saudara. Jadi mari kita memiliki, bukan hanya sekedar percaya. Miliki Yesus secara pribadi. Bagaimana memilikinya? Buka hati. Kita harus mau menerima dia dengan hati yang terbuka. Dan menyambut dia, menerima dia di dalam hati kita. Untuk kita menjadi memiliki dia. Ketika dia menjadi milik kita, barulah kita pun menjadi miliknya. Itulah hal pokok yang pertama. Jikalau kita telah memiliki Yesus batu penjuru dalam hidup kita, maka tidak ada yang bisa mengambilnya daripada kita. Sebab Yesus telah menjadi bagian kita. Sebab Yesus telah menjadi milik kita di dalam hidup kita. Jadi tidak ada yang bisa mengambilnya. Kita sudah punya bukti-bukti sebagai pemilik Yesus. Kalau hanya sekedar percaya, bagaimana kita punya bukti bahwa kita memiliki dia? Kalau hanya sekedar percaya, kita harus menerima dia untuk memilikinya. Sebagai bukti kepemilikan kita akan Yesus. Maka tidak ada seorang pun, bahkan setan pun tidak akan bisa mengambil Yesus batu penjuru itu daripada kita. Kalau kita telah memiliki dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagian B-nya ayat 26. Tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, bagian A dan B ini berkaitan. Jikalau kita telah memiliki Yesus, maka kita, ini saudara perlu perhatikan di sini, maka kita akan selalu haus akan dia. Akan selalu merindukan dia seperti tanah yang tandus merindukan air. Dan engkau akan menjadi tempat tandus yang rindu air terus. Yang haus air. Itulah firman Tuhan. Yesus batu penjuru. Kita akan rindu. Kalau kita udah memiliki Yesus, maka kita akan merindukan Yesus selalu. Kita akan haus selalu akan airnya, akan firman-Nya, sebab dia adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kita akan haus. Firman seringkali dilambangkan air. Kita akan haus selalu akan air dari sorga. Jikalau kita telah memiliki dia, memiliki Yesus. Jadi bagian A dengan bagian B ayat 26 ini berkaitan. Kita miliki dulu
maka tidak ada yang bisa mengambil. Dan satu lagi, dampaknya dengan memiliki Yesus, dampaknya kepada diri kita, yaitu kita akan merindukan air yang dari Tuhan selalu. Seperti tempat tandus yang begitu disiram air langsung meresap, langsung kering, diisapnya air itu, diresapnya. Kenapa? Hausnya. Kalau yang tandus itu haus sekali akan air. Demikian akan terjadi dalam diri kita jikalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Itu dampak yang kedua dari hal pokok yang kedua ini. Itu hal pokok yang kedua. Jikalau kita memiliki Yesus, kita akan selalu haus akan Dia, akan firman-Nya, akan airnya. Dia seperti air yang mengalir. Dia, Yesus, seperti air yang mengalir. Atau seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir dari tahta Allah bagaikan kristal. Yang jernih, segar. Siapa yang tidak suka melihat air fisik saja yang jernih di daerah pegunungan sana? Semua akan senang melihat air itu. Jernih, bersih, mengalir. Semua akan senang. Seperti itulah air sungai yang mengalir dari tahta Allah. Bagai kristal, bersih, jernih. Kita akan merindukannya jikalau kita memiliki Yesus. Dua hal pokok ini yang berkaitan juga masih dengan batu penjuru yang menjadi intisari dari begitu panjang lebarnya penguraian firman Tuhan hari ini. Mengakhiri bulan Februari di minggu akhir Februari tahun 25 ini. Upaya janganlah engkau lupakan dua hal pokok ini. Yang pertama, jikalau kita telah memiliki Yesus, maka tidak akan ada yang bisa mengambilnya daripada kita. Itulah batu penjuru Yesus. Yang kedua, jikalau kita telah memiliki Yesus, maka kita seperti tempat atau tanah yang tandus, yang selalu merindukan air turun dari atas langit membasahi tanah yang tandus. Tapi air dari atas bagi kita yang haus dalam jiwa roh kita, air dari surga, yaitu berkat-berkat rohani, hal-hal rohani, ya, karunia-karunia rohani, mujizat-mujizat Tuhan, itu akan kita rindukan kalau kita telah memiliki Dia. Jadi dua hal pokok ini seperti busur panah yang menembakkan anak panah. Anak panah itu yaitu, saudara, kita memiliki Yesus. Yesus itulah anak panah, pengarah. Dari dua hal pokok ini, supaya jangan kita lupakan. Kalau kita memiliki Yesus, yang pertama tidak akan ada yang bisa mengambilnya daripada kita. Itu batu penjuru. Kenapa dikatakan tidak akan ada mengambilnya? Ini bisa dikaitkan dengan maling. Berarti kalau tidak akan ada yang bisa mengambilnya, ini lebih cenderung kepada yang dimaksudkan kalau orang yang suka ngambil, berarti itu kalau suka mengambil milik orang lain,
itu kan sama dengan maling. Kalau dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri. Datang hanya untuk mencuri. Itulah maling. Berarti diwaspadai. Kenapa dengan memiliki Yesus diwaswasi, tidak akan ada yang bisa mengambil? Karena ada maling. Di dunia ini banyaklah pencuri. Terutama setan. Pencuri. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan setan itu pencuri, dilambangkan pencuri. Kenapa? Karena suka mencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri harta kita, mencuri kesehatan orang. Oh, kita yang nggak mau dicurinya, kita hantam dia. Mencuri, bahkan membunuh, mencuri hidup manusia. Sebentar mati, meninggal. Bahkan dikatakan membinasakan, membuat orang ke neraka, menyeretnya dengan berbagai tawaran-tawaran yang menarik, yaitu dosa. Lewat itu manusia itu bisa dibinasakannya. Lewat dosa-dosa yang ditawarkannya, maka dia keluar dari Taman Eden. Allah mengusir Hawa dan Adam dari Taman Eden gara-gara diseret setan dengan menawarkan dosa, mencuri. Yang dilarang Allah, buah itu adalah milik Allah, tapi dicurinya. Akhirnya diseret setan dia, dan Allah mengeluarkan dia. Karena dosanya, setan menyeret dia keluar dari Taman Eden. Demikianlah setan menyeret manusia kepada siksaan yang kekal. Jadi saudara, karena ada pencuri dalam dunia ini, makanya diwaspadai. Firman Tuhan mengingatkan kita waspada. Tapi jikalau kau sudah memilikinya, memiliki Yesus itu, udah ada bukti-bukti kepemilikanmu atas dia, atas Yesus itu, maka setan tidak berdaya dan tidak berkuasa mengambil Yesus batu pencuri itu daripada kita. Karena kita, apakah bukti? Buktinya kita telah menerima dia secara pribadi. Kalau hanya sekedar percaya, setan nanti akan berkata, oh kalau sekedar percaya, saya pun percaya bahwa Yesus anak Allah, Yesus itu Tuhan. Tapi kau buktinya apa? Kalau kita katakan, tapi saya telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, maka setan tidak bisa lagi melawan. Karena setan tidak mau menerima Yesus. Ya hanya percaya tapi tidak mau menerima Yesus. Tapi kita mau menerima Yesus supaya kita menjadi memiliki Yesus. Dan itulah hal pokok yang pertama. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil batu penjuru itu. Batu itu kan Yesus, itu dilambangkan batu. Bisa saja banyak orang yang perlu batu. Orang mencuri batu. Apalagi tukang-tukang bangunan. Misalnya, banyak orang yang mau mengambil batu orang lain. Tapi jikalau kita telah memilikinya, itu artinya apa?
ada kerjasama kita dengan Tuhan Yesus kalau kita telah memiliki Yesus itu. Maka Yesus juga akan menjagai pencuri-pencuri, maling, setan-setan tidak bisa mengganggu hidup kita. Karena ada Yesus, penjaga kita yang telah kita miliki. Dia telah berkuasa dalam hidup kita, menjaga kita. Maka setan yang akan datang mau mencuri kesehatan kita, kesehatan saudara, ataupun mau mengambil sukacita kita, maka Yesus nanti yang berhadapan. Yesus sebagai penjaga hidup kita akan berhadapan dengan setan itu. Dan setan itu akan dihalau. Dan bukan hanya Yesus yang punya kuasa yang maha tinggi itu saja yang bisa menghalaunya. Dan Yesus pun memberikan kita kuasa. Maka ada lagu, ku diberi kuasa. Kita diberikan kuasa dalam nama Yesus mengusir setan. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka setan itu akan lari daripadamu. Maka kita diberikan kuasa untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Maka setan itu tidak bisa menjamah kita. Sebab Yesus telah kita miliki. Tapi kalau hanya sekedar percaya, banyak sekali yang sebentar saja maut langsung merenggut nyawanya. Mati. Tapi kalau kita miliki Yesus, maka Yesus pun menjadi penjaga dalam hidup kita. Dan kita pun diberi kuasa mengusir setan, melawan setan, menghancurkan setan dalam nama Yesus. Hingga setan menjauh di dalam hidup kita. Itulah hal pokok yang pertama. Yang kedua, ada lebih rasa mendalam lagi rasanya dengan memiliki hal pokok yang kedua ini. Yaitu, jadi bisa kita merindukan Tuhan. Saudara, semuanya pasti tahu arti merindukan. Mungkin punya keluarga yang sangat dikasihi, sayangi. Kita bisa merindukan. Kalau 1, 2 hari, 3 hari saja misalnya gak ketemu, ada rindu. Kapan dia kembali ya? Aduh, cepatlah aku kembali. Aku udah rindu. Ada rindu. Kenapa? Karena ada rasa saling memiliki. Sehingga ada rasa kasih. Ada rasa sayang. Sehingga ada saling merindukan. Kita yang kedua ini sangat berdampak. Sangat terasa dampaknya bagi kita. Hal pokok kedua ini, itu seperti tanah yang tandus, merindukan air firman Allah. Maka dikatakan tadi, perkataan terakhir di ayat itu bagian B-nya, demikianlah firman Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan tempat yang tandus tadi? Yaitu air yang dirindukan. Air itu firman Tuhan. Jadi kita bisa jadinya dengan hal pokok kedua ini, dengan memiliki Yesus, maka kita bisa merindukan Tuhan. Seberapa besarkah saudara merindukan Tuhan dalam hidup saudara, dalam pribadi saudara? Sebegitulah kasihmu yang ada pada Tuhan. Semakin besar kita telah mengasihi, mencintai Tuhan Yesus, maka semakin besar kita merindukan Tuhan Yesus. Sama seperti seorang keluarga. Karena dia merasa saling memiliki, maka keluarganya kalau udah jauh dia rindu.
rindu pulang ketemu keluarga. Kenapa? Karena merasa memiliki dan merasa ada kasih, ada cinta kasih sayang. Itu yang membuat kerinduan timbul. Timbulnya merindukan karena memiliki. Dan adanya kasih sayang. Inilah hal pokok yang kedua. Seperti tempat yang tandus, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Jangan berhenti di tengah jalan. Kita merindukan Tuhan. Jangan berhenti sepertiga jalan. Kita merindukan sorga, tempat kediaman Tuhan. Jangan berhenti di tengah jalan. Kita merindukan hal-hal rohani.